Oke, pada video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana cara memilih limbata WC yang akan cepat beradaptasi di tank atau di akuarium. Nah, ini kan tangkapan alam nih, ketiga ekor limbata ini. Sekarang coba nih, sekarang saya pilihin biasanya ini menurut saya pribadi ya. Saya kalau melihat limbata WC seperti ini, tebak-tebakan yang paling cepat adaptasi di tank. Nah, ketika ini kan masih omyoan ya, baru nangkap. Terus ketika di single tank, mana yang lebih cepat aktif? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Kalau saya melihat limbata WC atau memilih bahanan limbata biar cepat dia settle di tank, saya melihat dari belang-belang tubuhnya. Nah, paling gampang itu biasanya dilihat dari atas. Kalau dari atas kan kelihatan tuh punggungnya ada bar loreng-loreng. Ketika pada saat ditangkap dan dimasukkan ke dalam akuarium atau tank, jika loreng-lorengnya itu tebal sekali, berarti limbata itu stresnya tinggi sekali. Nah, jadi seperti itu. Jika limbata itu lorengnya itu tipis, bahkan lorengnya itu tidak ada sama sekali, kemungkinan besar ketika dipindah ke akuarium, dia itu akan cepat settle atau cepat bisa berenang menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di akuarium. Karena kan sulit nih, ketika limbata WC tangkapan alam kan sudah terbiasa di sungai yang ada di alam. Ketika kalian bawa ke akuarium kan seperti ini, kaca tembus pandang juga dia melihat manusia, dan juga airnya berbeda juga. Kadang kalian pakai air sumur dan air gini kan beda, air sumur dan air sungai. Nah, jadi seperti itu. Saya melihat bahanan limbata itu dari segi motif lorengnya ketika dia stres. Nah, lebih baik kalau kalian menangkap limbata, sortir dulu. Setelah itu lihat ketika ada lorengnya itu begitu keras sekali, lebih baik bukan lebih baik sih, bisa kalian lepas kembali. Tapi kalau kalian mau keep silahkan, tapi kemungkinan besar limbata tersebut settle-nya di akuarium pasti agak lama, kemungkinan sebulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih. Nah, jadi seperti itu. Coba saya perlihatkan sekarang. Ini ngamuk nih. Tunggu dulu. Nah, ini kan keras sekali nih, satu ekor nih keras sekali. Ini yang paling keras. Kalau ini nggak begitu nih. Ini yang besar nih, lumayan nih terlihat. Kemungkinan besar mereka ini, nah ini ya, yang tengah-tengah ini kemungkinan cepat settle-nya. Nah, ini mereka bertiga kemungkinan ini udah disiapkan tank di sini. Ada 3 buah tank kemungkinan. Yang ini ya, yang tengah-tengah ini kita masukin ke tengah ini, tank yang bagian paling tengah. Nanti yang kedua yang lorengnya agak keras, kemungkinan besar nanti di pinggir-pinggir. Nah, setelah masuk ke tank ini, besok kita akan lihat bagaimana perkembangan limbata tersebut. Nah, yang mana yang akan lebih aktif, setidaknya nggak aktif lah, istilahnya berani berenang aja udah syukur. Nah, sekarang saya akan pindahkan terlebih dahulu. Ini kayaknya dia yang tadinya. Ya, ini dia. Ini agak gini nih. Ini berdua nih di pinggir-pinggir nanti. Sekarang saya akan masukkan mereka dulu ke dalam tank ya. Bawa sau badi nah tuh. Nah, tuh tengah-tengah. Set. Mantap. Nah, itu yang di tengah. Lanjut, ini bebas, kanan kiri bebas. Nah, ini lumayan gelap nih. Lorengnya lumayan terlihat, ini jelas sekali. Nah, itu. Ini lagi satu yang size-nya agak besar. Paling kiri. Nah, itu dia. Nah, jadi ketiga limbata ini kan sudah masuk. Mereka masih stres nih, baru ditangkap tadi pagi. Sekarang udah siang hari. Kemungkinan besok akan saya update kembali. Saya tunggu nih mereka 1 kali 24 jam, yang mana mentalnya atau adaptasinya lebih cepat dari yang ketiga ini. Dilihat dari loreng tubuhnya. Jadi sampai jumpa besok.
Oke, jadi ini ketiga limbata yang kemarin kita seleksi. Nah, jadi ini dia. Satu ekor ada yang aktif dan sisanya yang ini masih agak mager. Dan ini juga masih agak ngedrop. Nah, dan yang ini ikan yang kemarin belang-belangnya itu tidak terlalu kelihatan. Jadi ini dia. Nah, jadi coba kita pancing dulu, tapi masih agak takut. Tapi ini yang paling aktif berenang nih sekarang. Yang ini lagi dua ini agak penakut. Nah, jadi seperti itu cara seleksi limbata yang kalian tangkap WC atau wildcat tangkapan alam, agar bisa cepat settle atau cepat aktif di dalam tank itu sendiri, biar nggak kalian salah pilih limbata, nanti asal ambil aja, nanti masuk ke dalam tank kok nggak mau aktif, ujung-ujungnya kalian lepas liarkan ngawur, nanti kan kasihan juga. Nanti lain kali jika menangkap limbata alam, nah jadi seperti ini, seleksi dulu, karena tidak semua limbata cepat adaptasi di dalam tank atau di dalam akuarium, beda dengan tempat aslinya yaitu di sungai. Jadi biar nggak kalian cepat bosan melatihnya. Kalau kayak gini kan cepat nih pasti nih, karena saya lihat yang ini aja yang aktif sekarang, yang ini lagi dua ini masih agak mager. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan langsung lanjut bagaimana melatih limbata mangap-mangap. Tapi sebelum itu saya akan beritahu dulu bagaimana cara melihat bakat limbata itu mangap-mangap, karena tidak semua limbata bisa mangap-mangap. Contoh seperti auranti juga, 80% auranti memang berbakat untuk mangap-mangap, tapi ada juga 20% dari semua auranti yang ada di Indonesia itu belum tentu bisa mangap-mangap. Jadi nanti saya akan berikan tips bagaimana melihat bakat, ini khusus limbata ya, bagaimana cara melihat bakat limbata untuk bisa mangap-mangap. Oke, sekarang kita sudah balik ke rumah. Nah, ketemu model andalan kita. Nah, bagi kalian yang belum tahu, dia ini limbata satu-satunya di sini. Dia saya beri nama Ceprot. Nah, Ceprot ini kenapa saya berikan nama Ceprot? Karena dulu kurang lebih ya anggaplah setahun lalu ya, mangapnya itu di size 8 cm itu dari atas ini sampai bunyinya ceprot 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 kayak gitu. Makanya saya namain dia Ceprot. Ini barbar sekali dulu. Nah, bagi kalian yang penasaran, saya akan sertakan sekarang video lama Ceprot waktu mangap-mangap. Nah, jadi ini videonya. Nah, jadi seperti itu gaya si Ceprot mangap. Nah, bagaimana? Keren kan? Lumayan lah menurut saya. Sekelas limbata sekecil ini sudah bisa mangap-mangap. Nah, jadi dia ini tangkapan alam yang saya tangkap dulu di size 5-6 cm. Sekarang ini dia sudah memasuki size 9,5 cm. Nah, sekarang saya akan sharing kepada kalian bagaimana melihat potensi limbata itu bisa mangap-mangap atau tidak. Nah, yang pertama, sebelum ke ikan ya, yang paling penting itu adalah settingan lampu. Nah, settingan lampu sendiri, kalau limbatanya itu belum, istilahnya baru belajar untuk mangap atau baru belajar dites apakah bisa mangap atau tidak, lebih baik lampu akuarium itu hidup dan lampu ruangan itu mati, gelap. Nah, ini kan gelap nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi limbata itu akan lebih galak, pasti akan lebih galak. Bukan hanya limbata sih, semua cana pasti akan seperti itu. Nah, itu untuk settingan lampu sendiri. Untuk yang kedua, kalian harus menggunakan, untuk yang pertama kali ya, untuk melihat ini kan udah mangap nih, anggaplah dia belum mangap. Alat bantunya itu cermin kecil. Udah cermin kecil ini saya tempelin kayak selotip nih. Nah, kayak seperti itu. Caranya seperti ini. Kalau saya nih dulu nih, kalau sekarang si Ceprot ini kan jarang juga mangap-mangap karena udah lama, udah berbulan-bulan saya tidak latih dia. Biasanya melihat potensi itu saya seperti ini. Nah, jadi saya kan tempelin kaca nih di sini nih, sambil saya gedok-gedok dikit-dikit. Tunggu dulu nih, Ceprot nggak mau bergerak nih.
Coba ya. Nah, seperti ini, tempelin dikit-dikit sambil digetok-getok biasanya. Tak tak tak, saya gituin sampai dia benar-benar marah. Teg teg teg. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dulu ekspresinya dia itu seperti apa. Jika nanti kan mulutnya ini kebuka nih. Kalau misalnya dia mempunyai bakat mangap, ketika kalian gituin, nah kalian giniin, teg teg teg, dia kan marah nih. Oh, mulutnya kebuka, terus otomatis nanti dia pasti akan gigit kaca depan akuarium kayak gini lah istilahnya. Ini kan dia flaring nih, udah digetok-getok gitu, dia pasti akan gigit sekali plak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, otomatis pasti ada bakat mangap. Nah, itu menurut saya pribadi, karena saya juga lama mempelajari limbata si ceprot ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nanti mulutnya kebuka, pasti dah sesekali dia akan menabrak kaca. Itu pasti gini, pasti memiliki bakat untuk mangap. Tapi jika kalian tunjukkan kaca seperti ini, dia hanya goyang-goyang lalu membelakangi kalian, itu agak susah dilatih untuk mangap-mangap. Kemungkinan besar potensinya untuk mangap itu tidak ada. Nah, itu kan mangap kaca tadi. Kalau dia udah lancar mangap kaca, flaring kaca, kalian ganti nih pakai tangan kayak gini. Nah, tuh kalian bisa lihat lagi gini, kalian tempelin kaca kecil, lagi kalian kayak gini, terus aja kayak gitu. Nanti lama kelamaan jika dia berbakat untuk mangap, otomatis pasti akan bisa mangap. Itu pengalaman pribadi saya tentang ceprot. Nah, ini si ceprot limbata yang saya rawat dari kecil. Yang pertama itu settingan lampu ruangan harus mati dan lampu akuarium harus terang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus menggunakan alat bantu seperti ini dalam melatih dan melihat apakah limbata ini memiliki potensi mangap-mangap atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi cukup sekian video kali ini, sharing saya mengenai limbata. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat mencoba.